welcome to my YouTube channel. Maaf jaraknya agak lama, jadi sesuai janji aku di video sebelumnya, aku udah bahas soal bahasa Indonesia di TKD UGM part 1 yang tentang ketatabahasaan. Nah, jadi di part yang kedua ini aku akan bahas soal-soal yang submaterinya tentang wacana. Jadi sesuai yang aku janjikan dan sesuai kebutuhan juga ya, karena di UGM gak cuma bahasa Indonesianya tentang ketatabahasaan aja, tapi ada soal-soal tentang wacana. So, kita bahas aja, semoga pembahasannya jelas. Kalau nggak jelas, kalian boleh komen dan kasih saran. Oke, kita simak ya. Oke, ini dia latihan soal UGM, TKDU khususnya pelajaran bahasa Indonesia ya. Jadi, yang akan aku bahas di part yang kedua ini materinya tentang wacana. Jadi wacana itu biasanya mempertanyakan apa? Dia mempertanyakan ide pokok. Ide pokok nama lainnya gagasan utama. Jadi tidak selalu dalam teks atau dalam soal ditanyanya ide pokok ya. Bisa juga bahasan atau pokok pikiran. Kemudian ada tentang menyimpulkan atau membuat kesimpulan. Kemudian ada pernyataan yang sesuai atau tidak. Dan pertanyaan lainnya yang berkaitan dengan wacana. Oke, kita mulai ya soal yang pertama. Di soal yang pertama ini, dan selalu pastikan kamu baca petunjuk soal. Seperti di nomor 1 ini, soal disajikan 3 paragraf, petunjuknya adalah bacaan berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 1 sampai 3. Artinya dengan soal atau paragraf yang 3 paragraf ini merupakan sumber untuk kalian mencari jawaban untuk nomor 1 sampai 3. Jadi harus kita baca baik-baik. Kita tes dulu. Di nomor 1 pertanyaannya adalah ide pokok bacaan tersebut. Nama lainnya adalah pokok pikiran, gitu ya. Jadi di sini untuk mencari ide pokok kita harus membaca paragrafnya terlebih dahulu dengan teliti supaya nggak bolak-balik dan lebih efisien. Paragrafnya ada 3, berarti ketiga ide pokok itu harus disatukan dan menjadi satu kesatuan ide pokok yang utuh. Kita baca paragrafnya ya. Paduan antara teknologi komputer dengan teknologi komunikasi makin terasa dampaknya bagi manusia di seluruh dunia. Itu kalimat pertama. Kita lihat kalimat keduanya. Kemajuan teknologi itu memungkinkan. Oh, kemajuan teknologi itu, di sini ada kata itu yang mana ada di kalimat 1. Artinya, kalimat 1 merupakan kalimat umum. Bisa jadi dia ide pokok. Tapi bisa jadi ya. Kita baca kelanjutannya. Kemajuan teknologi itu memungkinkan tiap individu memperoleh informasi dari manapun dan waktu yang amat singkat. Interaksi antar individu juga, nah artinya tambahan, nggak mungkin ide pokok, makin meningkat dan melampaui batas-batas negara. Artinya, udah kebacakan di paragraf pertama ada di 1 kalimat intinya. Kita baca paragraf kedua. Ada 2 hal yang sekaligus dihadirkan oleh kemajuan teknologi itu. Pertama, ialah globalisasi informasi. Pertama, oke, ada pertama, pasti ada kedua. Pasti bentuknya rincian, mau kamu baca boleh, enggak pun enggak apa-apa. Lewat nih, semisal kamu lewat, karena udah pasti kan di paragraf 2 itu isinya rincian. Kita pindah ke paragraf 3. Globalisasi transformasi di satu pihak memang mempercepat penambahan hazanah pengetahuan dan bahan-bahan pertimbangan yang kita butuhkan untuk mengambil keputusan. Akan tetapi, informasi itu tentu memuat pola kepentingan, nilai budaya, dan ideologi dari sumber informasi tersebut. Semua itu tentu tidak seluruhnya sejalan dengan nilai-nilai ideologi Pancasila. Sekilas, pahami, udah dapat belum kalimat utamanya ada di mana? Atau ide pokoknya apa? Tentu saja harus tahu dulu subjek yang dibicarakannya tentang apa. Kita lihat A, B, C, D, dan E itu subjeknya beda-beda. Yang A menonjolnya perasaan satuan-satuan kecil dalam masyarakat akibat teknologi. Ada enggak? Ada. Kalau kamu lihat ada di paragraf kedua. Ingat paragraf 2 kan rincian. Jadi yang A enggak mungkin. Kita cek pembahasannya ya. Ini dia pembahasan yang aku buat. Jadi untuk mencari ide pokok, maka tentukan terlebih dahulu kalimat inti. Kalimat inti berupa kalimat umum yang akan dijelaskan oleh kalimat-kalimat selanjutnya dan menjadi bahasan di paragraf selanjutnya. Kalimat inti terdapat di kalimat 1. Nah, yang aku tadi bilang ya, ini paling umum nih kalimat 1. Kalimat 2 dia rincian jelas. Kalimat 3 lebih merinci dari kalimat 2 atau memperjelas paragraf 2, maaf bukan kalimat. Jadi di sini pembahasannya aku kasih
Jadi kalimat inti terdapat di kalimat satu dengan subjek. Kamu harus paham subjek yang dibicarakannya apa. Subjeknya adalah panduan teknologi komputer dan teknologi komunikasi. Sampai akhir kan diceritain tentang itu. Paragraf 2 dijelaskan akibat perpaduan tersebut. Begitu juga tambahan di paragraf 3. Sehingga ide pokoknya berupa dampak dari perpaduan keduanya. Gitu kan? Nah, yang subjeknya dampak perpaduan keduanya cuman ada di mana? Cuman ada di sini. A salah, kenapa? Karena dia itu rincian. B rincian juga. C individu bisa, udah jelas rincian. D informasi harus memuat kepentingan. Informasi yang ada di apa? Ada di teknologi. Dia nggak bahas teknologinya, jadi kurang tepat. Adanya di mana? Adanya di E. Ini tipe soal yang 50-50. Kalau kamu jeli memudahkan, tapi kalau kamu pusing karena kamu diakhirin kamu jawabnya, itu akan jadi bumerang juga gitu ya. Jadi usahakan soal yang seperti ini kalau kamu masih banyak waktu kerjakan di awal aja. Oke, selanjutnya soal nomor 2 masih dengan wacana yang sama ya. Pertanyaannya adalah inti bacaan tersebut. Ingat, ini soal yang menurut aku adalah soal yang enak dijawab. Kenapa? Karena dia turunan dari pertanyaan sebelumnya. Pertanyaan sebelumnya kan ide pokok. Pertanyaan yang ini inti bacaan. Kamu ambil aja dari ide pokok. Nih pembahasannya aku kasih. Jadi kamu kan udah dapet nih di nomor 1 mendapatkan ide pokok. Ide pokoknya kita tulis nih. Jadi inti bacaan dapat diambil dari ide pokok yaitu dampak dari kemajuan teknologi. Tinggal kamu ambil di kalimat pertama tentang dampak. Nah, ambil paling intinya, paling inti dari ini. Dari jawaban ini. Intinya berarti dampak dari kemajuan teknologi. Segampang itu kan? Mudah-mudahan kalian dapat soal yang seperti ini ya. Dan kenapa soal beranak seperti ini nggak boleh kamu acak? Karena pasti bentuk pola berpikirnya seperti ini. Supaya kita berpikir sistematis. Kalau kamu jawabnya nomor 2 dulu karena kamu ngerasa inti bacaan pasti lebih mudah, ternyata enggak. Kamu harus jawab dulu nomor 1 baru nomor 2 kamu mudah gitu ya. Jadi usahakan kalau pertanyaan yang beranak atau satu wacana pertanyaannya beranak, jawab dari nomor yang paling atas dulu gitu ya. Paham ya di sini? Selanjutnya, masih wacana yang sama, pertanyaan nomor 3. Pertanyaannya adalah pernyataan yang tidak berhubungan. Tidaknya pakai bold ya, ditebelin. Artinya kita nggak boleh terkecoh. Udah jelas tidak, artinya yang informasinya salah. Tinggal dicocokin aja satu-satu. Cocokin satu-satu. Seperti ini. A. Ideologi yang diinformasikan tidak seluruhnya sesuai dengan nilai-nilai ideologi Pancasila. Betul, betul. Ada di mana? Ada di paragraf terakhir, ada di kalimat terakhir paragraf ketiga. Ada ya, sini. Kemudian yang B, cek juga. Globalisasi informasi memang mempercepat penambahan hazanah pengetahuan kita. Benar juga nih, ada di kalimat 1 paragraf 3. Ini nih. Kemudian yang C, yang sekaligus dihadirkan oleh kemajuan teknologi itu ada 3 hal. Kalau ragu, cek aja kan. Ternyata cuma 2 hal kan di sini. Jelas. Tapi kalau kamu ragu, pindah ke D, cek lagi. Dampak kemajuan teknologi dan teknologi komputer dan teknologi komunikasi makin terasa di seluruh dunia. Kalimat 1 paragraf 1 itu kan ide pokok, kita masih ingat banget. Ya. Yang E, informasi yang tersiar dalam proses globalisasi ini memuat pula nilai-nilai budaya yang tidak seluruhnya sesuai dengan nilai-nilai ideologi Pancasila. Ini ada di pengembangan kalimat terakhir. Jadi kalimat terakhirnya tinggal dikembangin karena mirip gitu ya. Jadi yang berbeda faktanya atau pernyataannya itu ada di C. Karena di C jelas 2 hal ya, bukan 3 hal. Gitu ya. Ngecohnya dikit banget kan. Kalau kita lagi ngerjainnya gak konsen, bisa jadi kamu jawab yang lain. Oke? Jadi harus teliti karena ini adalah soal analisis. Jadi kalau wacana tuh pasti analisis. Lanjut ya, nomor 4. Nomor 4, pertanyaannya adalah inti paragraf. Nah, ayo inti paragraf.
sama ya kayak ide pokok, jangan terkecoh mau namanya inti paragraf, pokok bahasan, apapun itu pasti sama ngacunya ke sini, inti paragraf atau ide pokok. Kita baca paragrafnya. Jadi ini ke enter deh kayaknya ya. Jadi harusnya di sini. Jadi paragrafnya seperti ini. Dukungan dana untuk mengatasi gejolak moneter yang terjadi di Indonesia terus mengalir. Berarti udah kelihatan nih, ada kalimat kali ini bantuan datang. Artinya kan nyeritain tentang dukungan dana ya. Diperjelas di kalimat kedua. Kali ini bantuan datang dari Brunei Darussalam. Sabtu pekan lalu, Sultan Darussalam Hasanul Bolkiah bersama sekitar 50 anggota rombongan mendarat di lapangan terbang Halim Perdana Kusuma, Jakarta dengan menggunakan pesawat pribadi. Sore harinya, selama 40 menit, Sultan Bolkiah diterima Presiden Soeharto di ruang Jepara Istana Merdeka. Nah, kita tentukan dulu dia itu menceritakan tentang apa atau kalimat intinya. Coba kalian lihat. Sekilas kalau kalian pakai feeling nih tanpa pakai bahasan secara teknisnya, kalian akan jawab yang mana? Ingat subjeknya. Subjeknya tentang apa? Oke, tentukan jawaban kalian, kita cek. Jadi nomor 4, aku kasih pembahasan kayak gini ya. Pembahasannya singkat aja. Pasti ada yang jawab A ya. Kenapa? Karena subjeknya bisa jadi dukungan dana gitu kan. Padahal kalau kamu lihat di B dan C sama-sama bahas dana. Jadi kamu harus teliti. Ini bentuk soal analisisnya bertingkat dalam arti kamu berpikir 2 kali. Nggak cuma nyocokin sama teks, tapi kamu memahami lebih setingkat daripada tahu saja. Di sini kan dukungan dana. Bedanya apa sama dana? Jelas beda banget. Artinya B bisa kamu eliminasi. Sisanya dukungan dana sama bantuan dana. Ini kan sama maknanya gitu. Kalau yang A dukungan dana terus mengalir. Kalau yang C bantuan dana datang dari Brunei Darussalam. Aku kasih pembahasan di sini subjek pada kalimat inti adalah dukungan dana atau bantuan dana. Pada kalimat selanjutnya jelaskan bahwa dana tersebut diberikan dari Brunei Darussalam. Jawabannya kenapa C? Pasti kalian bertanya-tanya, kan ini yang lebih umum yang D gitu ya. Jadi di sini kali ini bantuan kali ini itu kan menandakan waktu ya. Jadi sangat berkaitan dengan penjelasan di atau kelanjutan dari kalimat pertama ini. Jadi wajib dimasukin. Jadi mereka itu saling berkaitan. Kenapa? Karena dari awal sampai akhir itu menceritakan dukungan dana ya, jelas. Kemudian Brunei Darussalamnya menjadi objek di sini gitu ya. Subjeknya bantuan dana. Datangnya dari mana? Dari Brunei Darussalam. Brunei Darussalamnya di sini berupa keterangan ya. Gitu. Masih ada yang pro kontra nggak? Kalau kalian mau bertanya lagi boleh ya komen aja. Karena pasti kalian ada yang kekeh jawabannya di A ya. Jadi penjelasannya seperti itu. Jadi kalimat 2 ini sangat berkaitan dengan kalimat 1. Dia memberikan info tambahan yang masih sama-sama berupa inti dari paragraf ini. Gitu. Jadi jawabannya C. Gitu ya. Lanjut lagi. Sekarang nomor 5, pertanyaannya masih ide pokok. Aku ambil dari beberapa tahun belakang ya. Jadi ini aku kumpulkan semuanya pertanyaan tentang wacana. Jadi jangan aneh kenapa di part 2 ini kok tentang ide pokok terus sih, bosen. Karena aku memang mengumpulkan soal-soal yang berkaitan dengan wacana. Supaya kelihatan ya, apakah tipe soalnya mudah semua atau ternyata tiap tahun mudah susah beragam dan lain sebagainya. Ini aku ambil dari beberapa tahun yang lalu. Jadi pertanyaan nomor 5 ini masih ide pokok. Paragrafnya seperti ini. Kacang kedelai dikenal sebagai makanan terbaik kadar proteinnya, dapat mencapai 35% dari beratnya. Nah, ini kalimat pertama ya. Dikatakan bahwa kacang kedelai dibandingkan dengan beratnya yang dapat menghasilkan 2 kali protein daging, 4 kali telur. Nih udah jelas rincian ya, sampai titik. Ternyata protein kacang kedelai bukan saja jumlahnya yang juga banyak, tetapi juga mempunyai kualitas yang baik. Umumnya cukup dikenal bahwa protein hewani seperti daging, susu, dan telur adalah protein yang lengkap. Sementara protein nabati adalah protein yang tidak lengkap.
Namun ternyata protein kacang kedelai walaupun termasuk protein nabati lebih mirip menggambarkan protein hewani daripada protein nabati. Agak pusing gak nih? Ini paragrafnya agak dibolak-balik ya. Pernyataan yang udah ada dia balikin lagi di akhir. Ingat aja, yang paling umum ada di mana? Nyeritain tentang apa? Nyeritain tentang proteinnya kacang kedelai. Gitu kan? Subjek di awal kan kacang kedelai, tapi selanjutnya, oh sorry jangan dulu. Selanjutnya dia nyeritain tentang proteinnya sampai akhir gitu kan. Sampai dibandingin proteinnya dengan protein hewani kayak gitu ya. Artinya kalau kamu lihat sekilas di sini, kacang kedelainya atau proteinnya kan dua itu. Dan udah jelas di A sampai E dua itu yang menjadi subjek, nggak ada yang lain. Berarti ini PG-nya bagus gitu ya, banyak jebakannya. Nah, ini pembahasan yang aku buat. Jadi subjeknya itu adalah kacang kedelai memiliki kadar protein yang tinggi. Gitu ya. Oh iya, aku nggak iniin jawaban di sini. Jadi jawabannya lupa aku cantumin ya. Jadi aku bahas aja. Karena pertanyaannya adalah ide pokok, pasti dia adalah kalimat yang umum gitu kan. Yang A salah, kenapa? Karena kacang kedelai dapat menghasilkan 2 kali protein daging. Ini jelas kalimat penjelas ya, jadi bukan jawabannya. Yang B, protein kedelai mempunyai kualitas yang baik. Gitu, bisa jadi nih, kasih titik dulu. Pindah ke C. Kacang kedelai adalah makanan terbaik kadar dan kualitas proteinnya. Nah, kadarnya ada, tentang proteinnya ada gitu kan. Artinya yang C lebih baik dari yang B. B eliminasi. Pindah ke D. Protein kedelai adalah protein nabati. Ini kan rincian aja, cuman info. Salah. Pindah ke E. Protein kedelai lebih lengkap daripada protein hewani. Ini kan hanya penjelas perbandingan tadi di kalimat terakhir. Jadi jawabannya apa? Jawabannya C. Gitu ya. Sorry aku nggak lupa tulis, jawabannya C. Jadi nomor 5 ini jawabannya C ya. Bentuknya paling umum, juga mencakup keseluruhan. Subjeknya adalah kacang kedelai dan proteinnya gitu kan. Oke ya. Itu nomor 5. Oke, kita lanjut ya ke nomor 6. Untuk nomor 6, pertanyaannya adalah pernyataan berikut ini yang tidak berhubungan dengan isi paragraf di atas. Kayak gampang ya? Juga paragrafnya nggak ngebosenin nih, pendek banget. Bisa kita cek. Kita baca ya paragraf singkat ini. Ada nama ilmiah di sini. Paleria macrocorpa adalah tanaman yang berasal dari Papua. Di Jawa Tengah, tanaman ini disebut Makutorojo atau Makutaraja ya. Orang Banten menyebutnya raja obat karena khasiat tanaman ini bisa menyembuhkan berbagai penyakit seperti alergi, diabetes, bahkan kanker. Oke, pernyataan ini yang gak sesuai tinggal cek aja satu-satu. Aku kasih penjelasan nih. Tanaman obat yang berasal dari Papua, jelas banget ada. Tanaman ini dikenal juga di Jawa Tengah, bener ya. Di Banten, tanaman ini dianggap obat yang berkhasiat, bener lagi. Yang D, Paleria macrocorpa adalah nama Latin, betul. Meskipun di situ nggak disebutin itu nama Latin, kita sedunia tahu ya. Kalau namanya ea gitu, kalau nggak dimiringin tulisannya dan agak aneh, itu nama ilmiah. Nah, yang E kan sisanya, tapi cek dulu, alergi hanya dapat disembuhkan dengan Makutaraja, kan enggak. Karena apa? Ini kan hanya penyakit salah satunya aja, dan alergi kita tahu bisa diobatin sama apa aja gitu ya. Karena hanya membuat pernyataan tidak tepat, aku kasih keterangan. Hanya itu kan berarti satu-satunya obat untuk alergi adalah Makutorojo, padahal kan enggak gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Aku cuma sediain 7 soal. Ini soal yang terakhir. Pertanyaannya adalah simpulan. Pernah nggak yang dengar simpulan tuh rasanya kesel banget? Tapi di sini paragrafnya pendek loh. Tapi nggak selalu yang pendek itu mudah ya. Contohnya di soal nomor 7 ini unik. Jadi tanyanya simpulan, artinya kan kamu menyimpulkan ya. Caranya nyimpulin gimana nanti kita bahas di slide selanjutnya. Paragrafnya seperti ini. Dari data kepolisian dan dari rumah-rumah sakit diperkirakan terdapat 70% sampai 75% kasus penyalahgunaan narkoba terjadi pada kelompok muda dewasa. Di antaranya, nah rincian kan. Berarti subjeknya ada di awal nih, subjeknya data kepolisian ya. Korban narkoba.
gitu kan, berarti tentang korban narkoba. Yang pertama diantaranya 82% dari tingkat sosioekonomi menengah ke atas. Sekitar 18% saja korban berasal dari keluarga tidak mampu. Korban penyalahgunaan narkoba 68 diantaranya berpendidikan SMP dan SMA. Distribusi pasien-pasien di rumah sakit menunjukkan angka tertinggi pada kelompok ini. Ada nggak kaitannya usia ini sama muda dewasa? Ada dong. Gitu kan, kayak clue ya. Coba sekilas, jawaban kalian apa? Cek satu-satu. Yang A, korban ingat simpulan itu umum ya. Yang A, korban penyalahgunaan narkoba sebagian besar adalah kelompok dewasa. B, C, D, atau E. Coba jawaban kalian apa? Nah, kita bahas ya. Nih pembahasannya aku bikin. Jadi simpulan harus berupa kalimat umum. Tadi udah aku jelaskan. Kita cek satu-satu. Yang A, korban penyalahgunaan narkoba sebagian besar adalah kelompok dewasa. Sekilas betul kan? Tapi kamu pastiin deh di teksnya. Di teksnya itu bukan dewasa. Ingat, dewasa sama dewasa muda beda ya. Ada teorinya. Jadi kalau ragu titikin, pindah dulu ke B. Ternyata di B itu aku kurang, harusnya dimerahin. Seharusnya menengah ke atas. Dia bilangnya menengah ke bawah. Ini kan jelas salah. Ini ada ya. Jadi yang B salah. C, korban penyalahgunaan narkoba sebagian besar adalah siswa SMP dan SMA. Dia kalimatnya rincian, kan nanya simpulan gitu kan. Yang D, korban penyalahgunaan narkoba semakin besar adalah kelompok remaja awal sampai akhir. Sekitaran segini sama kayak data. Bisa jadi pindah dulu ke E, korban penyalahgunaan narkoba sebagian besar ditemukan di rumah sakit. Kan ini gak ada datanya, salah. Sisanya C sama D. Karena C berupa kalimat rincian kan gak mungkin mencakup bisa menyimpulkan semua ini. Karena dari awal nyeritainnya tentang usia, dan di sini ada sampai remaja akhir. Muda dewasa ini kan nama lainnya remaja akhir. Jadi jawabannya D, kayak gitu. Paham gak? Kalau gak paham boleh komen ya, kasih masukan. Nah gimana? Semoga penjelasannya bermanfaat. Kalau kurang jelas kalian boleh komen dan kasih saran. Jangan lupa like, subscribe juga ya. Dan tunggu part-part selanjutnya. Semoga bermanfaat pokoknya. Sukses kita setelahnya. Sampai jumpa lagi di part selanjutnya. Bye-bye.